Sekarang adalah ibadah yang kedua di sini tentunya. Tadi pagi Pastor Fuji sudah menyampaikan firman tentang karunia Roh Kudus. Jadi saya hari ini akan bertandem dengan Pastor Fuji. Khotbah saya berjudul Baptisan Roh Kudus. Minggu lalu kita rayakan Pentakosta. Saya kok merasa harus ada double porsi pewahyuan tentang ini. Karena it's very important. Hubungan Anda dengan Roh Kudus itu segala-galanya. Anda butuh Dia. Baptisan Roh Kudus dengan ibadah 2, 3, 4, 5. Nanti lanjut 6, 7. Pastor Fuji akan mengajarkan tentang karunia-karunia. Saya percaya kita harus dilengkapi. Tidak ada orang yang bisa menyampaikan karunia Roh Kudus hari ini seperti Pastor Fuji nanti akan bisa sampaikan di 6 dan 7. Supaya Anda bisa mengerti karunia apa, di mana Anda bisa berfungsi. Tetapi saya akan fokus khususnya kepada baptisan Roh Kudus 2, 3, 4, 5 ini. Kita sama-sama buka di 1 Korintus 14 ayat 1 dan 2. 2 ayat saja. Mari kita baca bersama-sama ya. Kalau boleh dengan suara keras. 1, 2, 3. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Katakan amin. Saya ingin kita fokus pada kalimat ke-1. Kejarlah kasih itu. Karena itu di judul ibadah ini, saya kasih tema begini. Kasih seputar bahasa roh. Bahasa roh itu karunia. Tapi kasih itu harus menjadi driving force atau motivasi orang Kristen dalam segala perkara. Termasuk di dalam karunia-karunia. Seharian ini saya akan kembangkan materi ini sehingga Anda mengerti bahwa bahasa roh itu bukan suatu perkara sorgawi, tapi berkat Allah di bumi. Akan ada perbedaannya orang yang punya karunia ini dengan yang tidak. Pasti ada benefit, pasti ada yang namanya berkat yang Tuhan taruh di dalam berbahasa lidah. Saya ingin Anda untuk mengerti ini. Tetapi sebelum kita bicara tentang karunia, fungsinya, hasilnya, gunanya, mari kita hayati dulu kata kasih ini. Kasih seputar bahasa roh karena dalam karunia berbahasa roh banyak terjadi perdebatan antar gereja. Terjadi ketidakpastian di hati banyak orang Kristen sampai hari ini nggak ngerti itu untuk apa. Bahkan orang yang mengalaminya pun seringkali malah nggak tahu untuk apa ini. Sayang loh kalau Anda dikasih satu tool ya, misalnya Anda dikasih satu alat gergaji, kalau Anda tidak tahu itu untuk apa, Anda takuti karena dia berjeruji atau bergigi, tajam-tajam itu, Anda hindari, maka Anda tidak bisa memotong sesuatu. Kalau Anda punya obeng, Anda nggak bisa putar sesuatu, sekrupnya nggak bisa Anda buka. Kalau Anda dapat palu, waduh ini nanti bisa membahayakan. Di tangan yang salah memang bisa membahayakan, tapi kalau di tangan yang benar, itu bisa menancapkan sesuatu. Saya nggak berkata bahwa Roh Kudus itu tool. Saya bicara tentang karunia berbahasa rohnya itu, yang berasal dari Roh Kudus, itu ada fungsi guna dalam kehidupan kita. Demi apa? Demi a spirit-led life, demi suatu kehidupan yang dituntun oleh Roh Allah. Demi apa? Demi wahyu dan hikmat yang tidak berasal dari akal budimu. Jadi kalau kita tidak memakai ini, ada sesuatu yang missing di dalam bisnis Anda. Saya tidak berkata kalau ikut Tuhan itu cari berkat, bukan. Nggak melulu soal berkat apalagi materi. Tapi soal rencana Bapa yang ajaib itu loh. Bahasa roh itu seperti bocoran. Bocoran pelan-pelan. Seperti bocoran halus dari Roh Kudus. Tanpa kita mengerti cognitively atau secara otak kita. Tapi ada sesuatu yang Tuhan sudah spill. Ada sesuatu yang Tuhan bocorkan. Tidak segala sesuatu yang kita alami itu bermula dari pengetahuan. Tidak semuanya itu berasal dari logika. Ada hal-hal tertentu, wanita paling tahu, intuisi contohnya. Atau perasaan seorang ibu.
Tuhan itu sedang membangun kepekaan jemaat. Nah ini nanti akan berguna di dalam kehidupan pernikahan Anda. Bagaimana Anda membesarkan anak. Roh Kudus itu bisa terlibat lebih. Tidak bisa dibatasi hanya dengan otakmu dan pikiranku. Jadi kita harus mengerti dulu bahasa roh itu very powerful gift. Cuman kalau bicara begini kan ada dua kemah. Orang yang sudah menerimanya dan orang yang belum. Nah di sini seringkali diadu domba, bahkan di dalam dunia gereja diadu gembala dan adu gereja. Ini salah. Harusnya segala sesuatu tentang karunia dimulai dengan kalimat pertama, kejarlah kasih dulu. Kasih itu segala sesuatu. Bahasa roh bukan yang terbesar loh. Kasih itu yang terbesar. Love is the greatest. Karena itu saya ingin menggemburkan tanah Anda, jadi yang belum menerimanya, hari ini bisa menerimanya. Yang sudah menerimanya semakin mengerti apa gunanya. Kejarlah kasih itu. Love must always be the front view. Selalu harus jadi tampak depannya kasih itu ya. Dan lalu kalimat berikutnya, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Jangan baca kalimat berikutnya terutama karunia untuk bernubuat, nanti saya jelaskan kenapa Paulus ngomong begitu di suratnya kepada gereja di Korintus. Gereja Korintus itu eksepsional, perkecualian. Paulus seperti menanaktirikan bahasa roh kali ini, karena Korintus itu melecehkan karunia ini. Oke, saya beritahu dulu deh sebelum saya nanti jelaskan, usahakan dirimu untuk memperoleh karunia-karunia. Lalu Paulus berkata terutama karunia bernubuat. Karena di Korintus bahasa roh itu di-abuse. Tidak pada penempatannya lah. Misalnya kalau Anda punya izin untuk pabrik, Anda pakai itu untuk tempat tinggal. Tidak peruntukannya lah. Atau Anda punya ruko tapi tiba-tiba di situ ada pabrik dan ada limbahnya. Peruntukannya untuk ibadah, rumah ibadah Anda pakai itu untuk bisnis. Ya kan nggak bisa begitu kan, jadi semua itu ada peruntukannya. Nah jemaat di Korintus, mereka salah peruntukan, salah tempat. Bahasa roh itu tidak ditempatkan di dalam sesi doa dan waktu menyembah. Di dalam ibadah mereka itu kacau balau tuh Korintus. Lain cerita di Efesus, Paulus waktu datang di Efesus, ketemu sama 12 murid. Bukan 12 murid Yesus, 12 murid Yohanes Pembaptis. Dia ngomong soal bahasa lidah. Dia nggak ngomong bahasa roh sih, dia bicara tentang apakah kamu sudah menerima Roh Kudus. Dia nggak tekankan tentang nubuatan. Tapi waktu di Korintus, kebalik, dia tekankan tentang nubuatan. Karena orang Korintus tidak pakai bahasa rohnya dengan tepat. Bahasa roh bukan dipakai untuk berdoa dan menyembah, tapi dipakai untuk gaya. Nggak bisa lah, saya sih nggak suka orang yang suka tiruin bahasa roh sekalipun dia bisa ya. Itu membuat jadi murah tuh karunia. Lalu kita pura-pura sama orang, wow, tirukan orang berbahasa roh. Don't do that. Itu sesuatu yang sakral. Sedangkan Kristen tradisional aja tidak sembarangan apa-apain salib. Padahal salib itu bukan salib Yesus. Salib itu hanyalah dekorasi saja. Mereka aja tidak melecehkan lambang-lambang Tuhan, sekalipun itu nggak ada maknanya karena itu buatan manusia. Kita sebagai gereja Pentakosta dan karismatik tidak boleh menganggap rendah karunia dengan menjadikannya lelucon, candaan, percontohan. Jadi Anda lihat kalau saya khotbah, saya nggak pernah tiruin bahasa roh. Saya nggak pernah terus dalam khotbah saya tiruin ngomong bahasa roh meskipun bukan untuk meledek ya, tapi hanya untuk memberi contoh. Saya nggak akan lakukan. Karena kalau saya setiap kali berbahasa roh, saya ngomong sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan itu nggak boleh latah. Saya nggak pernah berkata bahasa roh kita misalnya, bahasa roh itu mungkin bagi beberapa orang nggak ada artinya, lalu saya berbahasa roh. Saya nggak mau membingungkan saya sendiri, sebab setiap kali saya berbahasa lidah, I'm talking to God. Jadi saya ajari kita untuk mengerti penempatannya. Di Korintus, mereka ngawur. Makanya Paulus berkata, terutama karunia untuk bernubuat. Tapi coba sekarang saya bicara sama Anda tentang bahasa lidah. Karena saya tahu ini akan membawa berkah yang luar biasa dalam kehidupan Anda. Sekali lagi saya baca ya ayat 1. Khususnya di bagian tengah saya bahas itu. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu. Ada kata usahakan. Ini bukan usaha manusia, ini iman. Iman yang bermula dari sebuah kerinduan. Kalau nggak rindu ya nggak dikasih sama Tuhan.
Karena baptisan Roh Kudus bukan keharusan, tapi kehausan. Dan usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia-karunia roh. Perjanjian lama. Di perjanjian lama karunia roh sudah ada enggak? Ada. Elia itu kalau enggak pakai kuasa Roh Kudus, pakai kuasa apa? Untuk bisa menyembuhkan yang sakit, membuat mujizat. Sampai hari ini pun 9 karunia yang ditulis di Korintus, ini karunia demonstratif ya. Karunia bukan hanya 9. Kalau Anda baca, ada karunia melayani, karunia kepemimpinan, leadership is a gift. Tapi 9 karunia demonstratif, yaitu kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, iman, nubuatan, dan semuanya membuat mujizat, membeda-bedakan roh, berbahasa roh, dan menafsirkannya. Jadi kalau Anda baca di 9 karunia ini, semua sudah ada di perjanjian lama kecuali 1. 1 plus 1 lah, 1 plus 1. Karena satunya ngikuti, menafsirkan. Semua ada, mujizat ada. Elia contohnya. Nubuat, wah sering tuh. Yesaya, Yehezkiel, nubuatannya tepat. Iman, oh iya. Enggak terjadi kesembuhan, terjadi iman. Misalnya Elisa, itu kapak yang mengapung, itu kapak pinjaman. Ini bukan kesembuhan. Hari ini ada perlu iman untuk kita keluar dari loan. Keluar dari satu pinjaman kita dicekik, gak bisa mengembalikan sampai kita tenggelam to bisnis. Sekaligus keluarga kita pun ikut stres dan depresi dalam air masalah hidup. Ada semuanya. Sadarkah Anda kecuali 1 gak ada di perjanjian lama? Bahasa Yunaninya, glossolalia. The gift of speaking in tongues, itu gak ada. Ini karunia perjanjian baru. Makanya ketika Paulus tulis usahakan dirimu untuk memperoleh karunia-karunia roh, semua sudah ada di perjanjian lama, puji Tuhan, kecuali 1. Karunia komunikasi secara khusus dengan Bapa di sorga itu gak ada. Glossolalia. Ini sesuatu karunia perjanjian baru yang cukup istimewa. Karena belum ada, Nabi Elia pun gak bicara bahasa roh. Karena Roh Kudus belum dicurahkan ke atas semua manusia, bukan berarti mereka belum kepenuhan. Maksudnya zaman itu beda cara kerja Allah. Tirai belum robek dari atas ke bawah. Jadi Roh Kudus dicurahkan dalam measure atau dalam takaran yang lebih hanya kepada imam, itu pun hanya imam besar, raja-raja yang diurapi, yang dipilih seperti Raja Daud dan Salomo, dan juga para nabi. Zaman itu cuman ini 3. Tapi sekarang anakmu akan bernubuat, terunamu melihat, orang tua mimpi. Tuhan curahkan rohnya upon all flesh, bahasa Inggrisnya, atas setiap manusia. Lalu glossolalia ini apa istimewanya? Coba ya, saya nggak usah buka ayatnya, kita fokus saja di 2 ini, tapi saya coba untuk gali. Tahukah Anda bahwa ada sebuah image di perjanjian baru, Ibrani menjelaskan berkali-kali bahwa Yesus itu masuk ke dalam hadirat Bapa, membawa darahnya sendiri. Tidak seperti imam-imam, tidak seperti imam besar di perjanjian lama membawa darah hewan. Yesus datang dan dia menyucikan tempat kudus, dia bawa masuk ke tahta Allah. Jadi saya bisa bayangkan ya, setelah Yesus mati itu kenapa nggak langsung bangkit 1 jam kemudian? Atau esok hari. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi di alam roh ketika Yesus meninggal, lalu 3 hari kemudian dia bangkit. Saya rasa Yesus bukan cuti jalan-jalan weekend itu. Pasti ada sesuatu yang Tuhan lakukan, sekalipun Tuhan sudah mati bagi dosa manusia, Tuhan mengklaim tempat-tempat di mana manusia jatuh dari situ. Saya kasih contoh ya. Comot-comot ayat nih. Anda ingat gak di Ayub ada sesuatu yang ganjil, sesuatu yang janggal. Waktu malaikat-malaikat kumpul di hadirat Allah, di suatu tempat yang sakral, tiba-tiba muncul iblis di situ. Dan iblis itu ditanya sama Tuhan, kamu dari mana? Bukan Tuhan gak tahu, tapi Tuhan suruh dia tanggung jawab sama Tuhan. Dari keliling dunia. Lalu bergulirlah cerita, sudahkah kau lihat hambaku Ayub? Saya merasa agak sedikit ganjel di sini. Mengganjal di hati. Kok dia ada di tempat kudus ya? Kok dia ada di
seat VIP di musyawarah itu. Dengan malaikat-malaikat kudus Allah. Ini kan malaikat jatuh, Lucifer ada di sana. Tiba-tiba pikiran saya itu seperti digiring untuk lebih mengerti bahwa tempat itu harusnya tempat Adam. Tapi VIP card-nya atau apa namanya itu kalau kita masuk ke kantor itu untuk akses card-nya itu sudah diserah tangankan. Karena Adam berjudi, dia harus berikan, karena dia kalah. Yang diminta oleh setan adalah akses ke tempat kudus. Manusia jatuh dari situ, iblis masuk pakai akses card-nya. Fair. Kenapa fair? Karena Adam tidak aku rampok. Fair. Esau kenapa kehilangan kesulungan? Karena dia memang tukarkan, terjadi trading di situ demi semangkuk kacang merah. Aku beli dari dia. Kamu ambil produkku yaitu dosa, ya kamu kasih privilege-mu atau hakmu kepadaku. Makanya setan ada di situ. Hal-hal seperti ini mengganggu sehingga manusia nggak bisa berdoa tanpa diintersepsi. Jawaban doa pun akan terjadi intersepsi, berdoa pun akan terjadi interupsi. Tempat seperti ini mungkin adalah alasan mengapa Yesus membawa darahnya. Sekalipun darahnya sudah sah untuk membasuh manusia, ada ruang yang namanya tahta kasih karunia yang dibasuh dengan darah. Ini kalau kita tarik lagi ulur ke belakang di perjanjian lama, mezbah itu sekalipun sudah suci dan ditahbiskan oleh Salomo, imam besar itu perlu percik darah hewan sebagai simbol suatu hari darah Yesus. Tanduknya tempat mezbah itu kan ada tanduk 4, itu dipercik sama darah. Mezbah, ukupan mezbah semua dipercik. Yesus gak pakai darah hewan, Yesus bawa darahnya sendiri dan klaim tempat, termasuk akses card, yang sudah dibeli, yang sudah diambil sama setan dengan liciknya dari tangan Adam. Dan tempat itu adalah sekarang menjadi tempat syafaat dan doa yang tidak bisa diintersepsi oleh musuh. Di tempat itulah there is a language untuk kita komunikasi, bahkan otak kita pun gak bisa khianati. Kalau kita tahu semua yang kita doakan, celaka. Untung saya nggak tahu semua yang saya doakan. Ada orang tanya sama saya seperti ini. Pastor Philip, sebentar lagi you umur 50, sebentar lagi saya AOG, Army of God Chap. Ada yang tanya sama saya nih barusan. Kalau Anda bisa kembali lagi umur 20, what would you say to your 20-year-old self? Apa yang Anda mau katakan dan sarankan kepada Anda sendiri umur 20-an? Saya bilang nothing. Kalau sampai saya tahu, saya jadi begini hari ini, umur 20 saya nggak nafsu. Nafsu begini bukan nafsu salah ya. Nggak akan selera melayani 10 orang. Karena saya tahu suatu hari saya akan melayani ratusan ribu. Untungnya saya nggak tahu. Jadi saya setia dalam perkara-perkara sederhana dulu. Kalau saya tahu 4 tahun yang lalu, saya ngalami begitu banyak aniaya ministry. Mungkin saya nggak akan jadi hamba Tuhan deh. Karena iman saya belum kuat waktu itu. Jaga-jaga jangan sampai pengetahuan saya mendahului. Waduh, kalau saya tahu nanti saya disembeli di tahun 2000. Sebelum menjelang 2020 itu. Saya pasti nggak mau jadi pendeta. Saya nggak mau jadi gembala. Kalau ujungnya seperti Yesus dikhianati sama Yudas Iskariot, dan saya nantinya juga akan bayangin di tahun-tahun di mana saya 2019, 18, 19, 20 itu puncaknya. Anak-anak didik saya beberapa, untungnya cuma 1, 2, 3. Saya yang jodohkan, yang nikahkan. Dia terima baptisan Roh Kudus juga di dalam pelayanan saya. Bahkan beberapa bertobat. Itu yang langgar saya. Saya masih ingat kok, saya ngomong gini ini karena sudah lewat. Orang-orangnya nggak ada di sini, jadi saya cerita nggak apa-apa ya. Nggak curcol, nggak curhat, karena saya nggak konseling, karena ini sudah lewat. Saya duduk di tempat kursi, selalu biasa sebagai gembala di situ untuk sebelum di suatu tempat. Itu saya disuruh minggir. Saya tahu nggak ada kursi VIP, jadi saya jaga hati. Permisi, Ko Philip, kamu nggak boleh di sini, sana.
itu anak didikku. Saya bilang sama dia, saya lihatin dia dengan terbelalak awalnya karena saya manusia. Tapi untungnya manusia roh saya menang, manusia daging saya kalah. Saya nurut baik, dengan rendah hati saya nurut, saya minggir. Dia suruh salah satu orang dalam pelayanan beritahu sama saya, minggir, Ko Philip, minggir, you enggak boleh di sini. Saya liatin dari jauh. Kamu kalau bukan karena aku, mana bisa lu punya istri hari ini? Gitulah, bukan saya yang ngasih dia istri, bukan. Cuman saya yang jodohkan. Kalau saya tahu itu akan terjadi. Zaman saya KKR, dia ada di dalam itu sudah saya sembeli dia. Untungnya saya berbahasa roh. Saya nggak ngerti di otak saya bahwa dia akan khianati. Jadi saya berkati dia. Dan nanti setelah dia berbuat jahat, saya berkati dia lagi. Saya berkata, oke. Saya berkata, God bless you. Saya minggir. Kalau saya tahu segala sesuatu, ngeri. Saya nggak akan berakhir di sini waktu saya umur 50. Karena saya pasti akan ralat jalan hidup saya akan rekayasa. Nggak akan mampir saya ke hadirat Allah. Nggak mungkin saya akan ngalami rencana Bapak. Nanti rencana Philip Mantova yang terjadi. Dan itu ngeri kalau rencana saya sendiri. Pasti saya nggak jadi seperti yang Tuhan kehendaki. Thank God that I spoke in tongues all the way. Mempersiapkan saya sebelum suka maupun duka saya alami. Otak saya nggak perlu tahu semua kecuali perencanaan dan tanggung jawab saya yang menjadi bagian peran saya persiapkan dengan baiknya, sebaik-baiknya secara akal budi. Tapi untung selama puluhan tahun itu I've been speaking to God. Saya bicara kepada Tuhan dan Tuhan bicara kepada saya tanpa saya harus menerjemahkan semua hari ini. Meskipun saya menafsirkannya perlahan-lahan dalam hidup saya lewat tuntunan setiap waktu. Karunia Roh Kudus itu membuat hati kita ready dulu sebelum otak kita. Spirit kita itu siap untuk menerima apapun yang baik maupun yang nampak buruk. Karena waktu kita berbahasa roh, kita berserah dan kita serahkan ke Tuhan. Dan kita akhirnya mengalami yang disebut dengan tuntunan di atas perencanaan kita sendiri. Tuntunan yang maha kuasa. Makanya bahasa roh itu sangat penting untuk a spirit-led life, hidup yang dituntun sama Roh Kudus. Membuat kita tidak bias, tidak bias. Membuat kita tidak ancang-ancang dulu. Tapi membuka diri untuk dituntun melebihi akal budi kita hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu saya ditanya, Pastor Philip kalau nanti Anda bisa ngomong kembali dengan dirimu, kalau diizinkan misalnya rewind waktu, Anda bisa bicara dengan Anda sendiri di umur 20, Anda mau ngomong apa? Saya enggak, I will not talk to myself. Saya jawab dia gini, saya enggak akan bicara pada diri saya sendiri. Saya akan lakukan apa yang saya sudah lakukan. Apa itu Pastor Philip? Speaking to God and speaking in tongues. Bicara ke Tuhan dan bicara dalam bahasa roh. Karena saya tidak percaya diri saya sendiri. Karena saya tahu Tuhan yang tahu lebih, melebihi pengetahuanku hari ini. Bahasa roh itu speaking to God. Dan Yesus beli itu. Bukan Yesus beli, Yesus klaim kembali. Yesus sucikan tempat itu, diperciki dengan darah sendiri. Dan tempat itu menjadi tempat musyawarah Allah di mana kita akan bersekutu dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus dalam sebuah bahasa di dunia ini yang otak kita sendiri nggak bisa khianati. Luar biasanya bahasa lidah itu. It's so powerful. Amin. Kamu usahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh. Jadi ada kaki Dian, menorah ya. Saya kasih pengetahuan. Menorah itu kakinya ada yang 7, ada yang 9. 7 itu punya Musa, 9 itu punya Daud. 7 lambang sempurna, itu lampu. Nggak usah percaya superstisi. Tapi ini lambang-lambang simbolik-simbolik di perjanjian lama tentang karya Roh Kudus. Tapi di Daud ditambahkan, tabernakel Musa dan tabernakel Daud beda 2. Tabernakel Musa lebih fokus ke kesempurnaan Roh Kudus. Tabernakel Daud lebih secara profetik karena Daud juga seorang nabi, bahwa nanti akan ada 9. Paulus pun menuliskan 9 karunia, 9 buah. 1 buah sih, 9 rasa. Nano-nano rasanya, kasih, sukacita, damai sejahtera. Dari 9 ini, taruhlah saya ambil yang tabernakel Daud, 9 ini. Tahukah pada waktu Yesus naik ke sorga, berikutnya karunia pertama
yang dipulihkan atau lebih tepatnya yang diciptakan di perjanjian baru itu tengah. Setelah tengah itu nyala lampunya, nyala, kiri kanan pun mulai terjadi kesembuhan di gerbang indah. Agabus bernubuat, Paulus membangkitkan orang mati, mujizat itu pulih. Seperti yang tengah nyala dulu lampunya, nyalakan, nyala semuanya. Yang tengah itu namanya glossolalia, the first one yang dicurahkan. Pentakosta 10 hari kemudian berbahasa roh lah mereka. Itulah sebabnya ketika kita itu mengalami baptisan Roh Kudus, kuasa, ini baptisan kuasa, karunia lain mulai bermunculan dalam hidup kita. Saya alami yang sama, pertama-tama tuh saya mengalami karunia berbahasa lidah. Itu semua karunia yang lain tiba-tiba menyusul dalam hidupku. Meskipun sebelum itu beberapa karunia lain sudah bermunculan, yaitu karunia melayani, leadership dan sebagainya. Tetapi ada karunia yang sifatnya supranatural, itu seperti dimensi yang dibukakan. Orang yang mengalami baptisan Roh Kudus itu ya, mulai mengalami kuasa-kuasa Roh Kudus dalam hidupnya. Jadi kita mesti ngerti ini. Mesti ngerti. Tetapi hati-hati. Jangan pernah berkata begini. Kalau orang tidak berbahasa lidah, kamu belum punya Roh Kudus. Kejarlah kasih. Katakan kejarlah kasih. Suatu hari ada satu orang di gereja kita ngomong gini sama saya. Waktu itu begini, Pastor Philip, saya itu minta bahasa roh terus kok belum dapat ya. Is there something wrong with me? Saya bilang gini, enggak, nothing is wrong with you. Kecuali jikalau memang ada sesuatu yang salah dalam hidupmu. Saya tanya, apakah kamu menyimpan kepahitan? Enggak. Apa kamu tidak mengampuni seseorang? Tidak. Ada sebuah dosa yang kamu sadari dan kamu pegang erat. Tidak mau kamu lepaskan ke Tuhan. At least kamu tidak mau mencoba. Enggak. Ya sudah. Yang saya tanya tadi itu semuanya buah. Tidak bisa kamu merasa diri, pasti ada sesuatu yang salah. Gara-gara Anda tidak berbahasa lidah. Tapi Pastor Philip, berarti Roh Kudus belum ada di dalam diri saya. Saya tanya, Yesus siapa? Tuhan. Roh Kudus itu. Kalau kamu ngomong itu dengan tulus, Yohanes dalam suratnya berkata, tak seorang pun bisa berkata Yesus adalah Tuhan, kecuali karena Roh Allah. Jadi kita harus hati-hati. Kejarlah kasih itu berarti dua sisi. Sisi kita dulu karena kita gereja karismatik dan pentakosta. Janganlah Anda melihat orang yang tidak berbahasa roh, lalu Anda merendahkan. Jangan pernah kita merasa bahwa dia gak punya Roh Kudus, atau Roh Kudus di dalam diriku lebih banyak. Roh Kudusnya lebih gede. By the way, Roh Kudus itu gak ada size-nya, SML. Roh Kudus itu Allah, dan dia bukan fisik. Karena dikatakan di dalam Alkitab, Allah adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kaum karismatik tidak boleh menghina. Kasih dari kemah kita itu berarti kita itu menganggap mereka setara. Asal Yesusmu adalah Yesusku. Jadi kalau doktrin Yesusnya benar, Yesus bukanlah bagi orang itu bukanlah anak Allah yang diciptakan. Kalau seperti itu berarti dia saksi Yehova. Kalau Yesusmu adalah pencipta dan dia penebus juru selamatmu juga, maka Yesusku juga itu shake hand. Kau dan aku kita bersaudara. Seperti orang Manado katakan torang semua basudara. Kita bersaudara. Jangan sampai doktrin Roh Kudus memecah belah. Jangan sampai kasih itu tidak memecah. Makanya dari sisi kita kaum karismatik dulu, kalau kita melihat ada kaum konservatif, Kristen yang tradisional misalkan, atau yang tidak percaya bahasa lidah, rapapa, nggak apa-apa kata orang Jawa. It's okay, let's not quarrel about it. Nggak usah berantem soal itu. Kalau kita berantem tentang itu, setan yang tertawa. Jangan sampai keluarga jadi pecah belah gara-gara itu. Asal Yesusmu dan Yesusku satu. Paham ya? Tapi sebaliknya saya juga gak mau disebut sesat karena saya berbahasa roh. Itu terlalu berat. Itu tuduhan terlalu berat. Sesat itu kalau doktrin Kristusnya beda.
Kalau hari ini saya tiba-tiba bilang begini, yang disalib di kayu salib itu bukan Yesus, itu hanya rohnya. Wah, itu berarti orang itu menyangkali bahwa Yesus datang sebagai manusia. Atau sebaliknya, ketuhanan Yesus yang digoyang. Yesus bukan satu-satunya Tuhan, nah cilaka. Atau Yesus itu memang juru selamat. Wah, ini tricky nih, ini menjebak. Dia memang juru selamat, tapi dia itu diciptakan. Yehova lah Allah. Yesus bukan, Yesus itu juga ilahi, tapi dia bukan pencipta, dia ilahi dalam arti dia ini penghulunya malaikat. Yesus ini kokonya lah Mikael, ciptaan pertama, ciptaan Allah yang sulung di dunia, ngawur. Nah, sebutlah saya sesat, sebutlah kami sesat jikalau kami percaya itu. Tapi kalau saya percaya bahwa baptisan Roh Kudus datang dengan tanda berbahasa roh, itu tidak akan mempengaruhi keselamatan kalau kita beda pandangan. Gereja ini punya pandangan begini, baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, itu adalah berkat kedua atau berkat susulan setelah orang percaya. Bisa terjadinya bebarengan ketika orang itu percaya Yesus atau ketika dia lahir baru, seperti Cornelius. Tapi juga bisa disusulkan seperti gereja di Samaria. Filipus datang ke situ, mereka percaya Tuhan, kelepasan terjadi, kesembuhan, orang lumpuh berjalan. Tetapi ketika Petrus dan Yohanes datang tumpang tangan, barulah mereka mengalami pencurahan. Baptis orang, jadi bisa susulan, termasuk yang di Efesus 12 murid Yohanes Pembaptis itu. Mereka sudah disebut murid loh, mereka sudah loyal sama Tuhan. Tapi mereka belum menerima the second blessing. Gereja kita percaya ini sebagai the second blessing. Jadi kalau antara gereja lain percayanya beda, ada yang percaya begini, baptisan Roh Kudus itu ya sudah termasuk pengalaman lahir baru. Tanda baptisan Roh Kudus bukan bahasa roh, tapi buah-buah roh. Gini loh, bahasa lidah atau enggak bahasa lidah, kita semua tetap berbuah. Buktinya orang yang berbahasa roh masih bisa jatuh dalam dosa. Paham ya Bapak Ibu? Tapi enggak mungkin semuanya itu enggak jelas gitu loh. Dokter aja ada spesialis telinga ya telinga, THT namanya. Jantung aja ada spesialisnya. Saya rasa Tuhan itu tidak akan blur. Jadi kalau buah itu memang buah, semua orang Kristen tuh. Tapi ada satu pengalaman-pengalaman yang ditujukan, yang ditulis di Kisah Para Rasul. Mereka mengalaminya di Samaria, di Efesus. Dan semua ditulis di sana, dan tahulah para rasul dan para murid itu ketika Roh Kudus dicurahkan itu mereka berbahasa roh. Ada satu tanda berbahasa roh. Efeknya bukan hanya berbahasa lidah, dia berani bersaksi, berapi-api dan sebagainya. Tetap orang yang sudah berbahasa roh jangan merasa menter dan kebal dengan dosa. Masih banyak yang bisa jatuh dalam dosa. Tetapi kita jelas baptisan Roh Kudus itu beda pengalaman dengan lahir baru. Tapi yang pasti orang harus percaya Yesus dulu baru bisa mengalami itu. Karena itu kalau ini beda pandangan dengan gereja, kita nggak pelin-pelan. Gereja kita itu penuh, jelas pendiriannya. Kita nggak ikut-ikutan. Ada gereja-gereja yang nggak percaya ini. It's okay, you're my brother in Christ. Jadi belajarlah kita mengasihi orang. Tapi karena gereja kita Pentakosta Karismatik, jadi saya bicara dari sisi ini. Tapi pesan ini bisa dibawa juga ke situ. Mari kita mengasihi setiap orang Kristen. Entah dia berbahasa roh atau tidak. Kita bahkan disuruh mengasihi musuh kita loh. Apalagi sesama saudara seiman. Berbahasa lidah atau tidak boleh membuat yang satu berkata, lu orang sesat. Terlalu berat lah menurut saya. Jikalau di sana nggak percaya, nggak mau ya nggak apa-apa. Kalau sekarang tiba-tiba saya bicara satu bahasa manusia yang Anda nggak ngerti. Pernahkah Anda mendengar bahasa Thailand? Kita bisa tertawa, tapi sebenarnya di sebelah situ itu ada artinya. Bagi kita itu seperti kegilaan, kekonyolan. Tapi orang yang membicarakan bahasa itu dan berkomunikasi, bagi mereka nggak ada yang aneh tuh. Tahu nggak bahasa Indonesia itu aneh loh. Saya punya teman-teman Korea, saya tanya, jujur ya, kami bangsa Indonesia ini ngaku dosa. Saya bilang, kita ini yang paling suka membuat lelucon tentang bahasa. Saya tanya, to be fair ya, bahasa kami kedengarannya seperti apa di telinga kalian? Dia bilang, kedengarannya gini, cepet. Jadi kalau kita dihakimi karena kita ngomong sama Allah, lu orang jangan ikut-ikutan. Oh aku gak ngomong sama kamu kok.
Lain cerita kalau saya ngomong bahasa roh sama seseorang di sini, hakimi saya, kamu gila. Tapi kalau saya ngomong sama papa saya, "爸，你吃了饭吗？今天吃早餐吃什么？要不要喝果汁？好，我先去上班，待会再跟你见面。好，几点下班？几点？5点下班。Ngerti nggak? Beberapa yang nggak ngerti. Kedengarannya cuma bahasa Chinese yang tapi ini jelas. Papa, 吃饭. Ya. Itu lain-lain. Bahkan bahasa mama. Ma, jangan panggilnya ma. Jangan panggil ibumu kuda. Ma. Atas, tengah, bawah. Itu lain. Kedengarannya cuma ma. Mama. Sama ma. Itu beda. Ni puya ma wo. Ma satunya lagi, itu scolding, omelin. Ada kuda, ada ngomel, ada ibu. Bagi orang yang gak tahu, kedengarannya cuma dada. Bahasa Jawa juga sama, luar biasa. Matur nuwun nggih. Ya. Jadi beda-beda. Bagi orang yang tidak berurusan, lalu komentar, gak lucu sih. Karena bagi kami itu bahasa sungguh. Bagi orang Korea kedengaran kita bahasa Indonesia itu sangat bagus. Ada arti dan maknanya. Terima kasih, orang Indonesia itu sopan sekali. Dikasih tisu, dia bukan berkata terima tisu. Dia berkata terima kasih, penuh kasih bangsa kita ini. Itu literatur. Dari sisi Tuhan, He knows what we are talking to Him about. Makanya orang yang suka menghina bahasa lidah atau menuduh, orang itu akan ditertawakan Allah. Oh enggak ngomong sama kamu kok. Ngapain jadi komentator? Kalau suami dan istri ngomong sesuatu, gini kadang-kadang gak ngerti. Tapi itu keintiman antara mereka. Gak usah kita ikut-ikutan. When you speak in tongues, you're speaking to God. Bahasa roh itu indah. Saya itu bisa berbahasa roh ya, itu adalah anugerah. Karena waktu saya berdoa, waktu saya berdoa begitu, saya bisa curahkan hati saya tanpa saya memikirkan terlalu berat mau ngomong apa. Jadi saya bisa fokus ke hati waktu saya berbahasa lidah. Jadi karena bahasa roh ini kita tidak lagi terpisah. Mana yang fasih lidah, mana yang kurang fasih lidah. Sebab bahasa roh melampaui kefasihan lidah dalam sebuah lidah rahasia. Jadi setiap hati fasih bicara sama Bapaknya. Di ruang yang Tuhan percikkan dan bawa darahnya sendiri. Di ruang di mana setan sekarang ditendang. Setelah perjanjian baru dan pencurahan Roh Kudus, Ayub pasal 1 gak akan pernah terulang. Karena tempat itu sekarang tempat gereja perjanjian baru. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Akses cardnya Adam yang hilang itu sekarang adalah tempat the New Testament Church. Speaking in tongues, praying to God, tidak bisa diintersepsi. Ayub 1 gak akan terulang. Tempat itu sudah dibeli dengan darah yang mahal. Itulah sebabnya ketika saya berbahasa roh, saya gak lewat tingkap-tingkap. Langsung ke tahta saya bicara. Doa saya sempurna karena saya gak tahu apa yang saya doakan. Roh Kudus yang berdoa melalui saya, tapi tidak kesurupan. Kita gak tiba-tiba, gak bisa berhenti. Kalau ada lihat orang bahasa roh gak bisa berhenti, something is wrong dengan dia. Roh Kudus bekerja sama, Roma 8. Dan Roh Kudus membantu kita saat kita gak tahu atau saat kita lemah tidak tahu bagaimana berdoa. Tempat itu sekarang sudah dibeli dengan darah. Setan itu di Ayub 1 udah ditendang keluar. Get out of the third heaven. Keluar dari bagian titik itu sorga di mana ada musyawarah Allah. Di situ sekarang tempatnya menjadi tempat perjanjian baru, gereja perjanjian baru untuk bersekutu dengan Allah. Bukan doa akal budi saja, tapi khususnya waktu doa bahasa roh, kita tuh langsung komunikasi dengan Bapa. Apa yang kita komunikasikan nanti ibadah-ibadah berikutnya terlalu banyak untuk saya borong semua dalam satu kebaktian.
Tapi intinya adalah kita mengucapkan hal-hal yang rahasia. Mari kita baca ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh itu ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Oh my goodness, kalau saya berbahasa roh, saya berdoa. Saya nggak perlu lagi mikir next ngomong apa. Ada tempatnya untuk berdoa akal budi. Di ibadah berikutnya nanti, berikut ini saya akan jelaskan. Tapi izinkan saya fokus ke bahasa roh dulu. Waktu kita berdoa, sekalipun kita nggak ngomong bahasa lidah from end to end, tetap kita akan melibatkan akal budi kita, menyanyi dengan akal pula. Tapi waktu saya berbahasa roh bersyafaat, saya mengucapkan perkara-perkara yang rahasia. Otak saya nggak tahu, tapi hati saya merasa ada sesuatu yang saya doakan. Makanya setelah kita berbahasa roh secara pribadi atau di dalam gereja, di tempat yang tepat, yaitu saat menyembah, saat berdoa, kita tuh rasa seperti manusia roh kita dibangun. Kayak kita itu nggak tahu. Ada sesuatu dibangun, seperti orang nge-gym gitu. Besok lusa, kerasa seperti jarum-jarumnya. Tapi jarum-jarumnya itu bukan lesu. Kerasa kayak ototnya lagi kontraksi. Saya rasa ada sesuatu dalam roh saya sedang kontraksi. Mempersiapkan saya untuk sesuatu yang saya nggak tahu. Meskipun saya juga doakan rencana saya yang saya ketahui. Tapi saya merasakan plong. Hati saya itu seperti damai sejahtera. Seperti berani gitu loh. Ayo apapun. Rencana sudah kutaruh ke kaki Tuhan. Sekarang tangan Tuhan mau merendah sesuatu rencana yang saya gak ngerti. Tapi rohku sudah dipersiapkan ke situ. Luar biasa that feeling. Waktu kita bicara tentang hal-hal yang rahasia. Apa itu hal-hal yang rahasia? Simply. Sederhana aja saya kasih satu. Bahasa roh itu sangat berhubungan dengan mendoakan masa depanmu yang masih misteri. Coba doakan masa depan Anda. Nanti kan doanya melulu sesuatu yang kau kira bagus. Aku berdoa semoga aku panjang umur, semoga aku sehat. Nanti apa bedanya dengan making a wish? Happy birthday to you, happy birthday to you. Kita perlu doakan rencana kita. Tapi kita perlu berbahasa lidah. Waktu anak saya masih di kandungan mamanya satu-satu, yang ini boleh Anda tiru. Saya puasakan teratur anak-anak saya dan berdoa. Dalam doa saya itu banyak berbahasa roh, karena saya gak kenal anak itu di dalam perutnya mama. Saya cuma lihat dia itu dot-dot aja atau hitam putih, USG-nya. Mana saya tahu saya harus doakan dari mana. Saya mulai berdoa. Doa dengan apa yang saya tahu. Saya berdoa misalnya salah satu yang saya doakan, percaya gak, jodohnya. Saya berdoa, Tuhan aku minta jodohnya begini. Tapi saya gak mau terlalu semua spesifik, nanti jangan-jangan saya yang nentukan. Setelah saya berdoa, udah 5 menit, pol-polnya 10 menit, udah kehabisan kata-kata. Coba mau doa apa lagi? 20 menit sisanya saya berbahasa roh untuk anak saya yang saya belum kenal, bahkan kita belum berjabat tangan. Saya bahkan masih doakan supaya jarinya 10 sorry. Saya berbahasa roh, berdoa, bersyafaat. Singkat cerita, hari ini kalau saya melihat bagaimana putri saya ketemu dengan pasangannya, saya melihat tuntunan Tuhan all the way. Saya melihat tuntunan, bahkan ada bocoran-bocoran, saya pernah mimpi, nanti pacarnya itu seperti apa. Saya nggak lihat jelas, tapi saya lihat fitur-fitur tertentu. Ya, saya melihatnya dalam mimpi saya. Tentunya nggak terus main mimpi, mari kita cari yang begini, enggak. Kaki itu biar pelita yang tuntun, bukan ayah. Tapi waktu saya melihat semuanya, akhirnya konfirmasi terakhir saya bilang sebenarnya, Daddy, Papa pernah melihat begini-begini. Oh ya Dad, ada satu apa ya? Ada satu spiritual beauty in your walk. Coba doakan bayimu, jodohnya suatu hari. Pakai bahasa Indonesia. Tergantung nanti kalau Anda nonton drama Queen of Tears, Anda doakan semuanya kalau Anda punya putri Pekianu. Udah, gak usah nonton apa sih itu, apa sih tanya sama istrinya, nanti kita nonton di rumah, habis-habisin waktu. Anda gak perlu, semua yang Anda doakan pasti pengaruh dengan apa yang Anda lihat. Bukan apa yang Tuhan lihat, kecuali Anda tutup mata, akal budimu disuruh rendah hati, doa secukupnya, bahasa lidah sisanya, dan God's will be done. Makanya saya ngomong sama teman-teman yang
nggak mau bahasa roh, saya bilang nggak apa-apa. Saya ngomong bukan sarkas, tapi saya bilang, kamu mungkin nggak butuh karena kamu smart. Aku ini bodoh. Waktu saya ngomong gitu dia bilang, wah kamu nyinggung aku ya? Siapa bilang saya singgung? Saya nggak singgung siapa-siapa. Aku ini bodoh, aku ini lemah iman. Makanya saya butuh roh Tuhan lebih. Kamu nggak mau nggak apa-apa, ada satu yang ketemplak loh saya ngomong begitu. Ya sudah, doakan aku ya supaya aku dapat. Ya kamu harus haus. Kamu nggak haus ya nggak apa-apa. Karena beberapa banyak orang di dunia ini yang merasa bisa. Sorry, Philip ini nggak merasa bisa. Makanya saya sama Roh Kudus itu kayak ngemis gitu loh. Sana bisa ya nggak apa-apa. Jangan berdebat sama orang di luar. Bahasa roh itu gimana sesat? Gini loh, jangan adili dulu. Sesat nggak sesat itu izinkan aku yang cerita. Karena karunia ini sangat berbuah. Jangan pernah kau datang ke rumahku dan berkata, papamu itu begini-begini. Itu papaku tuh mencintai aku. Papamu tuh sesat, papaku ini yang hidupi aku. Janganlah kau celah orang yang berguna dalam hidupku dan berjasa. Bahasa roh itu jasanya luar biasa. Just because you don't understand. Hanya karena Anda belum mengalami. Jangan kau hakimi. Sebab aku tidak menghakimi kamu. Kamu tidak punya papa seperti papaku. Aku tidak menghakimi kamu bahwa kamu harus butuh apa yang ku butuh. Tidak usah debat soal itu. Tapi dari sisi karismatik, Anda jangan merasa gimana. Saya ditanya sama satu orang, is there something wrong with me? Ada sesuatu yang salah nggak dengan saya? Saya bilang, enggak. Kenapa saya belum berbahasa lidah? Enggak apa-apa. Ada yang salah emangnya kalau nggak berbahasa? Enggak. Saya rangkul orang yang berkata, it's okay. Kamu jangan tertuduh. Bahasa roh itu bukan keharusan. Tapi saya bisa dapat nggak? Semua bisa dapat. Saya juga kayak kamu. Waktu dulu doa juga nggak tahu dapat nggak. Pokoknya setahu saya cuma haus. Belajarlah dari iman pengemis di jalanan tuh. Mereka nggak tentu dapat uang receh. Semua kaca diketok. Ketoklah. Pintu mungkin dibukakan kepadamu. Sebenarnya Yesus berkata bukan mungkin sih. Pintu akan dibukakan. Jangan tuduh mereka yang tidak berbahasa roh itu belum punya Roh Kudus. Sebab setiap orang yang percaya Yesus punya Roh Kudus. Cuman ada satu baptisan kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup orang itu. Yang berubah bukan Roh Kudusnya. Orang yang berbahasa roh, Roh Kudus tiba-tiba XL. Di sana S. Nggak ada. Yang beda bukan Roh Kudusnya. Waktu Anda dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah, yang berubah itu Andanya. Bukan Roh Allah. Nangkap ini ya Bapak Ibu Saudara. Semoga kau dapatkan bahasa roh dengan ini berguna dalam hidupmu. Gereja kita itu sangat logis. Kita nggak hanya berbahasa roh lalu habis itu nggak ngerti gimana handle karunia seperti gereja Korintus. Kami bisa menjelaskan bahasa roh itu untuk apa. Dan kami tahu dengan jelas penempatannya di mana. Lihat, dari tadi saya berkhotbah, adakah saya berbahasa lidah? Bukankah saya menafsirkan bahasa lidah kita tadi bersama-sama untuk kita menyembah? Saya berharap Anda semua bertumbuh, dan semoga bisnis, karir Anda, keluarga Anda, rumah tanggamu dituntun dekat oleh Roh Kudus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.